Beberapa ayat lain, coba itu lihat 2 Timotius 3 ayat 15. Itu ayat kemarin kita juga sudah baca. 2 Timotius 3 ayat 15. Bunyinya begini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, ini sekali lagi apa yang dikerjakan oleh kitab suci, oleh Alkitab, oleh firman Allah di dalam hidup orang yang belum percaya. Orang yang belum percaya, kalau mereka mendengar firman Allah, oleh firman Allah itu dituntun, oleh firman Allah dibawa kepada keselamatan. Ini sama seperti kita dulu ya, kalau kita ingat, kita diselamatkan karena mendengar firman. Kita jadi mengerti, kita jadi sadar, kita jadi bertobat. Mungkin satu ayat lagi. Kita coba lihat 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, di sini firman Allah bukan hanya disebut sebagai yang hidup, tapi juga yang kekal. Dan firman Allah yang hidup dan yang kekal ini rupanya bekerja di dalam diri orang yang dulunya belum selamat itu, supaya mereka bisa diselamatkan, ya kan? Karena kamu telah dilahirkan kembali, maksudnya diselamatkan oleh benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini menjelaskan lagi apa yang dikerjakan oleh firman Tuhan di dalam diri orang yang belum selamat. Jadi, saudara tidak perlu putus asa ya. Hari ini saudara nginjil, hari ini memberitakan firman Tuhan kepada orang yang masih belum selamat. Mungkin mereka hari ini belum mau percaya, belum mau menerima. Tetap itu saudara, jangan ragu-ragu, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan hampa. Firman Tuhan akan terus kerja dalam hati dia. Akan terus itu meyakinkan dia. Sampai kapan? Sampai orang itu mau datang kepada Kristus dan bertobat. Ya memang ada orang yang akan terus-menerus menolak. Nah, kalau dia terus-menerus menolak suara firman itu di dalam hati dia, itu kemudian pada akhirnya menjadi tanggung jawab dia. Kalau akhirnya, sampai pada akhirnya dia kemudian binasa karena menolak terus, itu tanggung jawab dia. Ada satu cerita di sini mengenai seorang pendeta yang berdebat dengan seorang ateis. Tahu kan ateis? A itu tidak, teis dari kata theos, Allah, berarti orang yang percaya bahwa Allah tidak ada. Nah, kalau orang itu percaya bahwa Allah tidak ada, berarti dia juga percaya Alkitab ini bukan firman Tuhan. Dia juga percaya bahwa surga nggak ada, neraka nggak ada, bukan? Nah, tetapi orang itu rupanya, orang ateis itu rupanya sulit untuk diyakinkan. Sampai setelah berbicara beberapa lama, sebelum berpisah, pendeta itu memberikan satu ayat kepada orang ateis itu. Pendeta itu bilang begini, saudara, sebelum kita berpisah, boleh saya membacakan satu ayat kepada saudara. Orang ateis itu bilang, wah, saya tidak percaya, saya tidak percaya, itu bukan firman Tuhan, saya tidak percaya. Nah, pendeta bilang, nah, tidak menjadi soal, saudara percaya atau tidak itu. Saya hanya ingin memberikan ayat ini, dan dengarkan ayat ini. Dan pendeta itu membuka dari Ibrani pasal 9 ayat 27. Nah, saudara tahu bunyinya bukan? Bunyinya begini, satu kali manusia akan mati dan setelah itu dihakimi, ya kan? Satu kali manusia akan mati dan setelah itu dihakimi. Orang ateis bilang, wah, saya tidak percaya, tidak percaya, dan dia pergi pulang. Pendeta juga pulang. Nah, malam itu si ateis ini tidur di rumahnya. Nah, firman tadi, ayat tadi yang dilontarkan oleh si pendeta itu pada saat terakhir sebelum mereka berpisah itu terngiang-ngiang kembali di telinga siapa? Si ateis ini. Satu kali manusia akan mati, setelah itu dihakimi. Satu kali manusia akan mati, setelah itu dihakimi. Satu kali manusia akan mati, setelah itu dihakimi. Jam 4 pagi ini ateis ini tidak tahan dan dia lompat bangun dari tempat tidurnya. Dia lari itu ke rumah bapak pendeta dan dia ketok. Dia ketok pintu rumah bapak pendeta. Bapak pendeta, bangun, bangun. Bangun,
Si pendeta ini kaget. Dia pagi-pagi siapa ketok pintu ini? Dia pikir, masa ada tamu ini? Tamu siapa ini pagi-pagi? Nah, waktu dia buka pintu, siapa yang dia lihat di luar? Si ateis. Si ateis. Bapak pendeta tanya, "Oh, saudara mau apa pagi-pagi?" Si ateis bilang, "Bapak pendeta tolong saya." Ya, itu ayat itu bicara terus dalam hati saya dan meyakinkan saya bahwa satu kali saya akan mati setelah itu dihakimi. Dan saya tidak ingin dihakimi, saya ingin diselamatkan. Tolong, saya ingin selamat, saya mau selamat. Saya mau datang pada Tuhan Yesus. Dan dia bertobat. Dia datang pada Tuhan Yesus. Nah, ini satu contoh bagaimana Alkitab itu adalah sebuah buku yang hidup, yang berkuasa, yang punya kekuatan, yang sanggup meyakinkan orang berdosa. Walaupun pada mulanya kelihatan mereka tidak mau percaya. Tapi Alkitab akan terus bekerja dalam pikiran dan hati dia sampai dia bertobat. Setiap kali saudara menginjil, setiap kali saudara memberitakan, yakinlah akan kebenaran ini. Bahwa apa yang saudara sampaikan kepada orang lain, asal itu firman Tuhan, akan terus bekerja dalam hidup dia. Akan terus bekerja. Karena itu, maksud saya begini. Nah, iblis sangat mengetahui hal ini. Ya. Iblis tahu benar betapa ampuhnya, betapa besarnya itu kuasa hidup dari firman Allah ini. Iblis tahu benar. Karena itu iblis akan selalu berusaha keras membuat Alkitab ini tidak dibuka dan tidak dibaca oleh orang. Termasuk orang-orang Kristen, kalau bisa Alkitabnya itu ya, ditutup saja, ditaruh di lemari. Iblis akan berusaha keras untuk itu, dan iblis sangat rajin sekali akan berbuat itu. Rajin berbuat supaya orang Kristen tidak baca Alkitab. Termasuk juga lebih-lebih itu orang yang bukan Kristen. Iblis akan berusaha menutup Alkitab dari mereka dengan 1001 macam cara. Saya baru bicara, bukan baru, tapi beberapa bulan yang lalu saya pernah bicara dengan satu orang yang dia bukan Kristen, ya. Dia bukan anak Tuhan. Dan saya memberikan kepada dia waktu itu, ya karena kenal, saya di mobil saya waktu itu kebetulan ada buku pedoman hidup. Buku pedoman hidup itu menceritakan, isinya itu menulis mengenai bagaimana manusia berdosa bisa diselamatkan di dalam Tuhan Yesus itu ya. Jadi isinya Injil lah itu kasarnya. Tapi waktu dia membuka itu dan mulai menyadari apa isinya itu, setelah dibuka 1-2 halaman, dia bilang, maaf, saya tidak mau baca ini ya, saya kembalikan. Nggak apa-apa ya, katanya. Memang orangnya baik, tapi dia tidak mau membaca. Saya tanya, loh kenapa? Ini akan menambah pengetahuan hidup, ya? Ini akan menambah pengetahuan saudara. Tidak, maaf, karena saya bukan, maksudnya bukan dia, bukan seperti kita ya, bukan orang Kristen. Maaf, saya bukan orang Kristen. Saya tidak boleh membaca buku-buku begini. Coba, saya tidak boleh membaca buku-buku macam ini. Dari siapa ide itu? Dari siapa ide itu? Dari iblis. Karena iblis tahu, begitu manusia berdosa membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu terbaca oleh mereka, iman bisa timbul. Iman bisa timbul. Mereka bisa ditempelak, diyakinkan, kemudian percaya, kemudian diselamatkan. Dan iblis tidak mau itu manusia diselamatkan. Sebab itu iblis berusaha sekeras mungkin, sebanyak mungkin, sedapat mungkin, sebisa mungkin. Ya, maaf, iblis bahkan sering memakai apa yang kita tinggikan dan sanjung-sanjung selama ini. Apa itu? Iblis sering memakai agama untuk menutup Alkitab dari pendengaran dan dari hati orang. Oke? Itu yang pertama. Karena apa? Karena Alkitab hidup. Karena dia hidup ada kuasa. Karena ada kuasa dia bisa bekerja di dalam hati orang yang belum selamat. Juga lebih-lebih, nah, kalau Alkitab itu mau bekerja di dalam hidup orang yang belum selamat, lebih-lebih, bukan? Di dalam siapa? Hidup siapa? Ya, di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita. Betul? Lebih-lebih di dalam hidup saudara dan saya. Alkitab itu sangat rindu, firman Allah sangat rindu untuk bekerja, untuk menyatakan dirinya di dalam hidup kita. Nah, kita akan coba lihat sekarang kuasa pekerjaan firman Tuhan di dalam
hidup orang yang sudah diselamatkan. Itu di dalam hidup kita ini. Nah, apa saja itu yang dikerjakan oleh firman Tuhan di dalam hidup orang yang sudah diselamatkan. Di dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kita tidak menyadari betapa firman Allah bekerja keras itu dalam hidup kita. Mungkin saudara tidak menyadari. Pada waktu saudara mendengar firman Allah dari kuliah-kuliah, waktu saudara itu membaca dalam waktu teduh, waktu saudara itu mungkin itu membuka kitab di gereja atau mendengar khotbah dari mimbar, itu firman Allah selalu bekerja dalam hidup kita. Nah, yang pertama itu ya. Jadi coba saya tulis di sini. Pekerjaan firman Tuhan dalam diri orang yang sudah selamat itu. Yang pertama, firman Tuhan itu sanctify. Jadi bahasa Inggris sanctify itu menyucikan, menguduskan kita. Setiap hari saudara dikuduskan oleh firman Allah. Kita mungkin tidak menyadari itu. Kita coba lihat Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 17 sampai ayat 19. Ayat 17 sampai ayat 19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ini doa Tuhan Yesus ya. Kuduskanlah mereka. Nah, siapa mereka? Murid-muridnya, bukan? Orang yang sudah percaya itu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, perhatikan ayat 17 sekali lagi. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, firman Tuhan itu setiap hari menguduskan kita. Menguduskan kita. Kita mungkin tidak menyadari hal itu. Ini contohnya bagaimana? Contohnya begini. Misalnya tadi pagi dalam waktu teduh saudara. Dalam waktu teduh itu kita akan coba mengunyah firman itu kan, mencerna firman itu dengan melontarkan apa? Pertanyaan-pertanyaan. Apakah ada dosa yang harus saya hindari? Ya kan? Apakah ada pencobaan yang harus saya waspadai misalnya? Nah, misalnya di dalam pembacaan saudara tadi pagi, nah apa itu? Coba kasih saya contoh. Dalam pembacaan saudara tadi pagi, pembacaan saudara waktu teduh, apakah ada dosa yang perlu dihindari? Apa itu? Munafik. Nah, dosa munafik yang harus kita hindari. Kita harus waspada, jangan sampai menjadi orang munafik. Nah, dengan membaca itu, tanpa disadari, itu masuk ke dalam apa? Pikiran dan hati saudara ya. Dan kalau saudara betul-betul memperhatikan ayat itu, sepanjang hari ini saudara akan berusaha supaya tidak menjadi orang munafik. Dengan kata lain, sepanjang hari ini hidup saudara akan menjadi lebih kudus daripada kemarin. Ya benar. Nah, apa itu yang menguduskan saudara sehingga saudara hari ini menjadi tidak semunafik kemarin? Apa? Firman Allah yang saudara baca tadi. Firman Allah itu bekerja dalam hidup saudara. Setelah lebih-lebih kalau saudara sungguh memperhatikan dan menaatinya, maka hidup saudara akan diubah oleh firman itu. Sesuai dengan firman itu. Ini maksudkan dengan firman itu menguduskan. Boleh saya kasih satu contoh mengenai ini, satu contoh yang sangat menarik ya, sampai sekarang sangat berkesan di hati saya. Ini cerita mengenai seorang kiai dengan santri-santrinya, ya. Seorang guru yang dianggap sakti, punya murid-murid kan, punya santri-santri. Banyak murid-muridnya itu belajar dari guru yang sakti ini. Nah, suatu hari sang guru ini mau mengajarkan satu pelajaran kepada murid-muridnya. Dan dia minta satu muridnya, coba, Anto, sini.
ambil itu dandang di dapur. Nah, kalau masak nasi kan ada dandang, tahu? Kira tahu dandang? Yang berasnya ditaruh di dalam itu ya, atas di dalam sana kan ada yang bundar, ada lubang-lubangnya. Nah, itu dandangnya, ada lubang-lubangnya. Nasinya di atasnya itu kalau sudah matang kan. Ambil dandang itu. Lantas Anto ambil dandang itu. Ini Pak Guru. Lantas Pak Gurunya perintahkan kepada Anto, baik, ambilkan saya air di sumur. Air di sumur, memakai dandang ini. Si Anto agak heran, kok suruh ngambil air di sumur pakai dandang. Nah, airnya kan jatuh semua nanti, kan lubang-lubang itu. Tetapi, you tahu sendiri ya, seorang murid tidak berani membantah gurunya, ya kan? Apalagi ini guru yang sakti. Ya, dia hanya jalan aja ke sumur, dia itu timba air di sumur, dia itu masukkan air ke dalam dandang itu, lantas cepat-cepat dia bawa kepada gurunya. Tapi barang sampai kepada gurunya tanya, mana airnya? Waduh ya, waktu membawa ke sini airnya sudah jatuh semua, bukan? Sudah keluar semua. Gurunya bilang, ambil lagi. Dia pergi lagi ke sumur, walaupun dia heran, walaupun dia tidak mengerti maksud gurunya. Dia heran, dia ambil lagi air. Dia bawa lagi kepada gurunya. Sampai di gurunya, mana airnya? Waduh ya, sudah habis lagi, sudah keluar lagi. Karena dandang itu ada lubang-lubangnya. Lubangnya cukup banyak. Gurunya bilang, ambil lagi. Ya, ambil air lagi di sumur itu. Dan Anto pergi lagi, ambil lagi air. Sampai kepada gurunya, airnya sudah habis lagi. Dan gurunya perintahkan lagi, ambil lagi. Dan begitu juga, ambil, datang, habis, ambil, datang, habis. Nah, setelah beberapa kali, pada kali yang terakhir, gurunya mengatakan, nah sekarang Anto, coba lihat dandang itu sekarang. Apakah ada perubahan pada dandang itu? Karena saudara disuruh mengambil air pakai dandang yang baru dipakai nanak nasi. Kira-kira ada perubahan enggak pada dandang itu? Perubahan apa? Siapa tahu? Ya, dandangnya jadi bersih. Ya kan? Dandangnya jadi bersih karena beberapa kali dipakai untuk mengambil air, airnya habis, ngambil lagi airnya habis. Tapi airnya mungkin akan habis. Setiap kali diambil airnya akan itu keluar dari lubang-lubang itu, tapi dandangnya jadi bersih. Itu sama dengan firman Tuhan. Mungkin saudara membaca firman Tuhan pagi ini, waktu teduh, saban pagi, saat bangun tidur, malam mau tidur, waktu teduh, merenungkan lagi firman Tuhan. Apa yang direnungkan 2 hari yang lalu sudah lupa, hilang entah kemana, ya kan? Seperti air yang diambil pakai dandang, begitu sampai kepada gurunya sudah hilang airnya, habis, berjatuhan di tengah jalan. Ya mungkin waktu teduh yang saudara lakukan 1 minggu yang lalu, sudah gak ingat lagi. Itu, sudah melayang entah kemana, itu ke negeri antah berangkat. Ya, mungkin yang kita baca mungkin pagi tadi, kita juga sudah gak ingat itu bisa. Tetapi, tanpa kita sadari, hidup kita, loh, dibandingkan 10 hari yang lalu, hidup saya hari ini lebih suci. Ya, lebih suci dari 10 hari yang lalu. Ada perubahan dalam hidup saya. Loh, dibandingkan saya baru masuk ke SPAI, waktu baru masuk saya liar. Barang sekarang sudah 10 hari, loh saya kok jinak secara rohani ya. Oh iya. Itu pekerjaan firman Tuhan dalam hidup kita. Dia menguduskan hidup kita. Dia menguduskannya hari ke hari. Mungkin engkau tidak mengerti waktu engkau membacanya. Mungkin engkau tidak menyadari waktu engkau membacanya, ya kan? Atau waktu merenungkannya. Mungkin itu engkau tidak tidak sungguh insaf apa yang sedang terjadi di dalam dirimu yang dikerjakan oleh firman Allah. Tapi yang pasti firman Allah terus bekerja dan sedang mengerjakan sesuatu. Yang pertama yaitu dia menguduskan saudara, menguduskan. Sampai setelah 3 bulan, setelah itu 3 tahun, setelah 13 tahun, setelah 15 tahun, kita menyadari betul, kita bisa melihat, oh iya, kenapa hidup saya berubah? Kenapa? Karena saben hari firman Allah bekerja dalam hidup saya. Jadi, izinkanlah firman Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara setiap hari. Setiap hari. Makanya jangan pernah meninggalkan waktu teduh misalnya. Itu waktu teduh sebetulnya cuma salah satu cara untuk memberikan kesempatan kepada firman Allah bekerja di dalam hidup kita. Dalam soal ini, untuk menguduskan hidup kita. Bukan itu caranya firman Allah dibakar, abunya dimasukkan ke dalam gelas, dikasih air, diminum. Bukan begitu dong caranya. Caranya dengan dibaca, direnungkan, dipelajari, dihafalkan, ya kan?
Baik. Mendengarkan firman Tuhan juga. Baik, yang kedua sekarang. Yang kedua, apa yang dilakukan firman Allah dalam hidup saudara? Yang pertama, firman Allah apa tadi? Menguduskan. Yang kedua, firman Allah itu memberi makan kepada jiwa, kepada roh saudara. Memberi makan kepada roh kita. 1 Petrus 2 ayat 2. Saudara mungkin pernah dengarkan ayat ini? 1 Petrus 2 ayat 2. Kira-kira ada kata apa di sana? Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Coba saya ulangi, 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Apa yang terjadi dengan bayi yang baru lahir? Ingin apa dia? Ya, dia ingin, yang dia inginkan hanya susu, begitu ya. Susu yang murni, tapi untuk kita sebagai itu anak Tuhan, kita perlu susu yang murni dan yang rohani. Apa itu susu yang murni dan yang rohani? Firman Allah. Ya, firman Allah. Bukan ajaran manusia, bukan ajaran gereja, bukan dogma, bukan ini. Itu sudah bukan air susu yang murni dan yang rohani, bukan. Yang murni dan rohani ya di sini, di Alkitab ini. Supaya apa? Supaya olehnya kamu bertumbuh. Bagaimana? Pernah lihat bayi? Pernah punya adik kecil? Oleh ibu saban hari di TTI ya, dikasih susu. Supaya apa? Supaya adik kita tambah besar, tambah bertumbuh, bisa tambah kuat, bisa berkembang. Nah, kalau bayi tidak itu diberi minum susu saban hari, dia akan lemah, makin lemah, tambah lemah, lama-lama mati. Sama dengan kita secara rohani begitu. Anak-anak Tuhan perlu dikuatkan, perlu diberi makan oleh firman Tuhan saban hari. Saudara makan nasi aja saban hari, tubuhnya kuat, tapi rohnya akan jadi lemah. Dan Yesus bilang, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga memerlukan firman yang keluar dari mulut Allah. Soalnya manusia itu bukan tidak terdiri dari badan saja. Badan kita memang perlu nasi atau roti, tapi roh kita ini juga harus sama-sama bertumbuh. Perlu makanan juga. Nah, makanannya roh adalah firman Allah. Makanannya roh saudara dan saya itu firman Allah. Makanya firman Allah kita katakan bekerja di dalam hidup orang yang sudah selamat, di dalam hidup anak-anak Tuhan, yaitu memberi makan rohani kita, memberi makan rohani kita. Kalau saudara memberi makan rohani saudara setiap hari, saudara tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah lemah secara rohani. Ya mungkin kadang-kadang tubuh saudara sakit, lemah, lumpuh, ya mungkin, tapi roh saudara akan tetap kuat. Asal saban hari saudara rajin memberi makan kepada roh saudara. Pernah dengar ya, ada orang Kristen bilang, wah saya lagi lemah sekarang. Maksudnya lemah secara rohani. Satu perkara sudah jelas. Begitu orang Kristen bilang gitu, saya tahu satu hal. Dia nggak baca Alkitab. Dia nggak baca Alkitab itu. Sudah nggak bisa disembunyikan lagi itu. Ketahuan sudah. Kalau ingin kuat, ya bacalah Alkitab. Apakah saudara mengerti? Menghadiri kebaktian di gereja itu penting, ya kan? Karena kita memerlukan apa? Persekutuan dengan orang Kristen lain. Tetapi hanya dengan jalan ikut kebaktian 1 kali seminggu di gereja itu tidak cukup. Tidak cukup. Itu sama halnya ya dengan bagaimana? Kalau saudara hanya disuruh 1 kali makan di restoran, minggu itu 1 kali makan di restoran. Gak apa-apa, makan besar boleh. Makan besar, yang pesan segala macam di restoran. Tapi cuma 1 kali seminggu di restoran. Cukup kuat nggak untuk 1 minggu? Nggak cukup kuat. You perlu kan di rumah saban hari makan. Dan di rumah makan perlu 3 kali. Ya pada pagi, siang, malam. Baru tubuh you akan tetap sehat, tetap kuat. Sama dengan firman Allah. Banyak orang Kristen merasa, wah pergi gereja cukup pergi gereja. Nanti rohaninya akan berkembang. Saya sudah sering melihat orang Kristen yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun duduk di gereja minggu demi minggu dan kerohaniannya tetap aja kerdil macam begitu. Karena di rumah dia tidak secara pribadi memberi makan kepada
rohnya lewat firman Tuhan. Persekutuan tiap hari tidak bisa dilalaikan. Tidak bisa dilalaikan. Itu sangat penting. Memberi makan, karena firman Tuhan yang dibaca, yang direnungkan, memberi makan kepada roh saudara saban hari, sehingga roh saudara tambah kuat secara rohani, tambah maju, tambah bertumbuh, ya kan, seperti dikatakan di sana. Mari kita cepat, waktunya hampir habis. Yang ketiga itu firman Tuhan energize. Dari kata energi. Energize itu memberikan energi, memberikan kekuatan, kuasa, yang memberi semangat, yang mendorong saudara. Itu firman Tuhan. Yang menjaga supaya iman saudara tetap teguh misalnya. Itu firman Tuhan. Coba saya baca 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Itu maksudnya yang memberikan energi kepada saudara, sehingga iman saudara tetap teguh misalnya, supaya pendirian saudara tetap kuat di dalam Tuhan misalnya. Memberikan energi supaya saudara nggak lemas secara rohani, nggak mudah digoncangkan oleh sesuatu. Itu siapa yang memberikan energi? Kita tahu segala sesuatu perlu energi, ya. Tanpa energi nggak ada listrik yang hidup. Tanpa energi kamera ini nggak jalan. Tanpa energi mobil nggak bisa berangkat. Kita sendiri juga, ya, untuk bisa bekerja, belajar, bergerak dan sebagainya perlu energi. Secara rohani begitu juga, kita perlu energi. Energinya firman Allah. Kalau sudah jadi saudara harus itu mengumpulkan energi sebanyak-banyaknya, mengambil energi, menyerap energi sebanyak-banyaknya dari firman Tuhan ini, supaya saudara mempunyai cukup banyak kekuatan untuk hidup secara rohani. Lantas yang keempat, firman Tuhan itu build up itu membangunkan kita, bukan tidur dibangunkan, bukan itu maksudnya, tapi itu membangun, itu maksudnya mengokohkan, meneguhkan, menumbuhkan, mengembangkan kehidupan rohani saudara. Coba Kisah Rasul 20. Kisah Rasul 20 ayat 32. Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kita ulangi, Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada apa? Firman kasih karunia-Nya. Firman yang berkuasa apa? Membangun kamu. Jadi kalau kita limpah dengan firman Tuhan, kita tidak begitu membutuhkan kebangunan rohani, ya kan? Atau pembangunan rohani. Kenapa itu gereja perlu ada kebangunan rohani, sebentar-sebentar ada pembangunan rohani, segala macam? Karena jemaatnya nggak bangun. Kenapa jemaatnya nggak bangun? Nggak dibangunkan, nggak dikokohkan. Jemaatnya tidak limpah dengan firman. Wong taunya cuma nyanyi toh misalnya, ya mana bisa dibangunkan secara rohani. Menyanyi penting, berdoa penting, tetapi firman paling penting. Karena dikatakan di sini firman Tuhan itu yang membangunkan kita, membuat kita bisa besar, bisa kuat, bisa kokoh, bisa teguh di dalam Tuhan, bisa jadi sempurna di dalam Tuhan, dibangunkan supaya makin lama makin sempurna. Kalau jemaat limpah dengan firman Allah, kebangunan rohani tidak perlu. Karena jemaat itu otomatis itu saban hari bangun secara rohani, ya, dibangunkan secara rohani. Kebangunan rohani diadakan karena itu satu bukti bahwa jemaat, ya,
kekurangan firman Allah secara pribadi. Mereka tidak pernah mengisi dirinya dengan firman Tuhan, atau jarang sekali. Yang kelima, yang terakhir, firman Tuhan bekerja di dalam hidup orang percaya to purify. Purify itu, nah kalau ini menguduskan, ini purify menyucikan, membersihkan. Purify bisa juga itu artinya lebih begini, agak bersifat dalam praktek kehidupan sehari-hari. Praktek kehidupan sehari-hari, coba kita lihat misalnya Mazmur 119 ya. Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apa maksudnya ini? Maksudnya misalnya itu ya, waktu teduh saudara pagi ini ada ayat yang berbunyi, jangan engkau berdusta misalnya. Nah kalau ayat itu atau firman itu kita simpan dalam hati kita, maksudnya kita hafalkan, kita ingat-ingat, itu maksudnya menyimpan dalam hati, bukan kertasnya Alkitab dibakar, abunya diminum dengan air, kan bukan. Tapi diingat-ingat, dihafalkan, bukan? Ditaruh dalam hati saudara. Nah sepanjang hari itu, sepanjang minggu itu, mungkin sepanjang bulan itu saudara akan ingat, jangan kamu berdusta. Dengan begitu hidup saudara akan menjadi bersih dari dosa dusta sepanjang hari itu. Nah, sama seperti Mazmur ini tadi bilang. Dengan apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dengan menyimpan janjimu, atau menyimpan firmanmu, atau menyimpan itu perintahmu atau Tauratmu dalam hatiku. Sehingga Taurat Tuhan atau firman Tuhan atau janji Tuhan bisa bekerja dalam hati kita, menghalangi kita dari suatu dosa misalnya. Itu cara Tuhan, cara firman-Nya bekerja dalam hidup orang percaya. Yang pertama, menguduskan kita. Mungkin saudara tidak menyadari bahwa dari setiap firman yang saudara renungkan, saudara baca setiap hari, saudara makan setiap hari, pelan-pelan hidup saudara tambah lama kok tambah suci. Tanpa disadari. Memberi makan kita secara rohani. Kalau tidak, kita menjadi lemah secara rohani. Lantas memberikan kekuatan, energi. Kita perlukan energi dalam hidup ini, karena ada banyak tantangan secara rohani. Kita perlu juga dibangunkan secara rohani. Kita perlu itu makin lama makin sempurna, makin kokoh dalam Tuhan. Itu hanya bisa lewat firman Tuhan. Dan juga itu secara praktek sehari-hari kita perlu dibersihkan, disucikan dari segala kecemaran. Mungkin ada dosa-dosa yang kita selama ini kurang menyadari, dan firman Tuhan yang kita baca bisa menempelak kita, menginsafkan kita, menolong kita untuk mempunyai hidup yang lebih bersih di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan saya kira itu cukup dulu untuk animasi ya.